Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem multi basis data terdistribusi dengan saya sendiri Atrika Esa, NIM 18.01.013.027. Nah, masuk ke slide pertama. Di sini ada deskripsi sistem multi basis data terdistribusi, yang dimana di sini saya sudah simpulkan perpecahannya. Apa sih sistem multi, kemudian apa itu basis data terdistribusi. Nah, sampai di akhir saya menggabungkan makna dari keduanya. Nah, langsung saja di sini sistem multi basis data terdistribusi adalah user yang melayani banyak pengguna dari kumpulan data logik yang saling berhubungan, baik secara fisik, terdistribusi dalam jaringan komputer, dan tidak bergantung dengan yang lain. Nah, poin yang kedua di sini ada 3 jenis dan arsitektur sistem data terdistribusi. Apa itu? Yang pertama ada client server. Nah, client server di sini distribusi tugas manajemen data pada server, sedang klien fokus pada penyediaan lingkungan aplikasi termasuk user interface, kegunaannya. Kemudian yang kedua ada elaboration server. Nah, elaboration server di sini merupakan proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Kemudian yang ketiga middleware. Middleware itu apa? Middleware itu sistem yang dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server dengan server-server basis data tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya proses transaksi dan penyimpanan data terdistribusi. Yang ke-A di sini saya sudah menyimpulkan, nanti ada beberapa poin. Proses transaksi data terdistribusi. Nah, poin yang pertama melakukan pengubahan data terdistribusi. Terus yang kedua itu two-phase commit 2 PC. Yang ketiga restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Ada kegagalan. Nah, kemudian yang ke B di sini penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Nah, sedikit saya pecahkan deskripsinya tentang itu. Pada DBMS terdistribusi relasi disimpan pada beberapa tempat. Nah, untuk mengakses relasi yang disimpan pada remote seat mengakibatkan biaya, melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya fragmentasi. Apa sih itu fragmentasi? Fragmentasi itu terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmentasi yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Kemudian terdapat 2 macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Setidaknya teman-teman pasti tahu ini horizontal itu seperti apa dan vertikal itu seperti apa. Kemudian poin yang kedua ada yang namanya replikasi. Nah, replikasi ini berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Kemudian yang keempat ada problem implementasi sistem data terdistribusi. Ada masalah. Yang pertama ini yang poin A, macam-macam permasalahannya. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan yang pertama, kesulitan dalam membangun perangkat lunak. Kesulitan yang akan dihadapi
misalnya itu bahasa program yang harus dipakai, kemudian sistem operasi dan lain-lain. Yang kedua, masalah jaringan. Kenapa? Karena sistem terdistribusi diimplementasikan dalam jaringan komputer, maka isu-isu yang berkaitan dengan jaringan komputer akan menjadi pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Kemudian yang ketiga, masalah keamanan. Karena pada sistem terdistribusi berbagai data, kemudian sumber daya merupakan hal yang mutlak, maka muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan data dan lain-lainnya. Nah, di sini yang ke B, kesulitan dan ancaman dalam sistem terdistribusi. Apa saja sih yang menjadi kesulitannya? Nah, di sini poin yang pertama, model pemakaian variasi yang beragam terhadap karakteristik pemakai. Contohnya itu berapa banyak halaman yang dikunjungi, kemudian menjadikan dia lelet gitu. Yang kedua, masalah internal, yaitu masalah kayak mode kegagalan, konkurensi, masalah clock gitu. Yang ketiga, lingkungan sistem, yaitu sistem terdistribusi harus mengakomodasi heterogenitas hardware, sistem operasi, dan jaringan. Contohnya ada beberapa versi SO, sistem operasi. Kemudian yang keempat, ancaman eksternal, yaitu dengan serangan terhadap kesatuan data dan keamanannya yang dari luar. Nah, yang ke C, hal yang harus diperhatikan dalam membangun sistem terdistribusi. Yang pertama, ada yang namanya transparansi. Apa transparansi? Transparansi itu merupakan kejelasan, jelas fakta. Kemudian yang kedua, ada yang namanya communication. Harus ada komunikasi. Ketika sudah ada kejelasan, maka harus dibarengi dengan komunikasi. Dan kejelasan itu terkadang muncul oleh komunikasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, ada yang namanya performance and scalability, yaitu kinerja dan ruang lingkup. Nah, yang keempat, ada yang namanya heterogensi, yaitu keanekaragaman. Yang kelima, ada yang namanya openness, keterbukaan. Nah, masuk poin yang kelima. Dari poin-poin yang utama tadi ada beberapa 1, 2, 3, 4. Kemudian ini yang kelima, ada perbedaan basis data terdistribusi, data warehouse dan data mining. Nah, di sini basis data terdistribusi itu sendiri adalah perbedaan file processing dan database system. Adalah file processing merupakan kumpulan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Kemudian data warehouse. Data warehouse itu merupakan sekelompok data yang diproduksi untuk mendukung pembuatan keputusan, juga merupakan tempat penyimpanan saat ini dan data histori dari potensi ketertarikan manajer seluruh perusahaan. Kemudian ada data mining. Data mining adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penemuan atau kemudian tanda petik mining, pengetahuan dari sejumlah besar data yang termasuk data mining antara lain keyword extraction, kemudian factor analysis, data archaeology, information harvesting, pattern searching, dan data dredging. Nah, berikut merupakan karakteristik umum dan objektivitas data mining. Itu ada beberapa dia yang perlu ditekankan, namun nggak terlalu diperhatikan juga. Kemudian langsung
Itu yang tadi materi-materi intinya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya saya sudah menyimpulkan dari deskripsi sistem multi basis data. Sistem multi basis data itu merupakan user yang melayani banyak pengguna dari sekumpulan data logik yang saling berhubungan baik secara fisik, terdistribusi dalam jaringan komputer, dan tidak bergantung dengan yang lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Di sini ada kata motivasi dari saya. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Tetap semangat, berani mencoba, dan percaya diri. Ketika orang lain bisa, maka kamu juga punya kesempatan yang sama untuk melakukannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.